Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika ya. Di kelasnya Pak Amos dan masih bersama dengan Pak Amos. Di episode ke-13 seri mengenal PHP ini, kita akan mempelajari terkait dengan kontrol proses menggunakan switch cache teman-teman ya. Jadi di video kali ini, kita akan coba mengenal, kemudian kita akan coba mempelajari apa itu switch cache ya, kemudian cara menggunakannya seperti apa ya, cara implementasinya seperti apa, dan fungsinya itu untuk apa ya, terkait dengan switch cache di sini ya. Sebenarnya untuk switch cache di sini dia memiliki fungsi yang sama seperti if teman-teman, dia dipakai untuk melakukan pengkondisian ya. Sama seperti pemrograman lain ya, seperti pemrograman C, kemudian C++ maupun Java ya. Di bahasa pemrograman PHP pun dia dilengkapi dengan adanya perintah switch ya. Jadi perintah switch ini bisa kita gunakan untuk menggantikan struktur if ya, yang memiliki banyak kondisi. Jadi untuk switch di sini dia penggunaannya ya bisa dibilang lebih mudah ya dibandingkan if. Kemudian untuk kondisinya hanya digunakan untuk kondisi-kondisi yang lebih sederhana ya, dibandingkan dengan pengkondisian if yang bisa memiliki pengkondisian yang berbagai macam kondisi menggunakan and, or, dan lain-lain ya. Tapi untuk switch di sini dia digunakan untuk pengkondisian ya yang lebih sederhana ya. Sebenarnya seperti apa untuk aturan penulisan switch cache ya? Nah, teman-teman, untuk bentuk umum penggunaan dari perintah switch cache itu contohnya seperti ini ya. Di sini kita menggunakan yang namanya ekspresi dan nilai konstan ya. Ekspresi itu adalah nilai yang akan kita bandingkan ya. Kemudian untuk nilai konstan adalah nilai yang akan dicocokkan nantinya. Contoh misalnya untuk ekspresi ini kita menggunakan variabel ya. Di sini misalnya kita mempunyai variabel A, kemudian value dari variabel A itu nanti akan dicocokkan dengan nilai konstan di masing-masing cache ya. Nah, jadi untuk membuat switch cache itu kita awali dengan perintah switch ya. Kemudian dibuka dengan kurung buka, kemudian masukkan parameternya. Parameter di sini adalah ekspresinya, baik itu variabel ataupun nilai ya. Kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Kemudian untuk memulai cache-nya atau kondisinya, di sini kita buka dengan kurung kurawal ya. Setelah kurung kurawal baru teman-teman masukkan cache ya. Cache itu adalah kondisi yang ingin dimasukkan, kemudian nilai konstannya ya. Nilai konstan itu nilai yang akan digunakan sebagai acuan apakah ekspresi itu nilainya sama tidak dengan nilai kondisi atau nilai konstannya. Jika nilai konstannya betul, maka dia akan masuk ke aksi ya. Di urutannya itu kita buat dulu cache-nya, kemudian kita masuk ke aksi ya. Aksinya itu bebas ya, bisa kita gunakan untuk melakukan algoritma lainnya ataupun menampilkan sesuatu ya. Kita masukkan di bagian aksi. Kemudian jika cache pertama sudah selesai, kita berikan jeda atau kita berikan pembatas menggunakan break ya. Kita gunakan break untuk memberikan jeda, baru kita masuk ke cache kedua atau kondisi kedua ya, beserta dengan nilai konstannya. Tapi jika nilai konstan yang pertama dan kedua itu tidak memenuhi syarat ya, nanti akan kita buat secara alternatif ya. Kita akan buat program alternatifnya. Di sini kita menggunakan default ya. Kalau di if itu default adalah else ya. Jadi aksi alternatifnya ya. Jadi untuk else atau default dalam switch cache itu teman-teman cukup memberikan perintah default ya, seperti ini, default kemudian tik 2 ya. Lalu di baris barunya kita berikan aksi alternatifnya ya. Apa yang ingin kita tampilkan di aksi alternatifnya ya. Nah, untuk contoh kodenya seperti apa ya? Contoh kodenya seperti ini ya. Di sini kita buat dengan variabel warna ya. Variabel warna, kemudian kita berikan value-nya itu nilai merah ya. Merah. Kemudian kita buka switch cache-nya ya. Untuk ekspresinya di sini kita gunakan variabel warna ya. Kemudian di masing-masing cache-nya di situ ada nilai konstan dengan value merah, biru ya, kemudian hijau. Tapi jika value dari ekspresi tidak ada yang sama dengan nilai konstan, maka dia akan dilempar di default ya. Defaultnya itu warna dari variabel tidak ada terdapat dalam kondisi ya.
Nah, teman-teman biar nggak bingung terkait dengan kode dari switch cache-nya, mari kita langsung saja masuk ke bagian pengkodeannya secara langsung ya di dalam Notepad++-nya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan blok program untuk switch cache ya. Di sini kodenya sama seperti yang di slide sebelumnya atau di PowerPoint sebelumnya ya. Di sini saya gunakan variabel warna sebagai ekspresi dari switch-nya ya. Kemudian untuk nilai konstannya di sini ada warna merah, kemudian biru dan juga hijau. Jadi jika ekspresi saya itu value-nya sama dengan nilai konstan yang ada di sini, maka dia akan menampilkan pesan sesuai dengan aksi dari masing-masing nilai konstan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang benar, tidak ada yang sesuai dengan nilai konstan, maka dia akan dimasukkan ke dalam aksi alternatif ya. Mari kita buktikan ya. Di sini saya masukin ekspresinya itu dolar warna, kemudian di dolar warna atau variabel warnanya saya masukkan value merah ya. Seharusnya tampil di situ adalah cache dengan nilai konstan pertama ya, yaitu merah. Dia akan menampilkan pesan variabel kamu memiliki value warna merah ya. Mari kita buktikan. Oke, kita akses localhost. Kemudian kita akses folder tempat kita menyimpan file switch cache-nya ya. Kita buka switch cache ya. Nah, dia menampilkan pesan variabel kamu memiliki value warna merah ya, berarti terpenuhi, maka nilai konstan yang pertama itu dia cocok dengan value dari ekspresi yang kita masukkan ya. Sekarang kita akan coba rubah nilai dari variabel warnanya ya. Kita rubah menjadi menjadi warna hitam ya di sini. Hitam. Karena di dalam switch cache-nya tidak terdapat nilai konstan yang sama ya. Di sini hanya ada warna merah, biru dan hijau, maka seharusnya yang tampil adalah nilai konstan dari aksi alternatif yaitu default ya. Dia akan menampilkan pesan warna dari value variabel kamu tidak terdapat dalam kondisi ya. Seharusnya pesan itu yang harusnya tampil dalam halaman browser ya. Mari kita buktikan ya. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita buktikan di halaman browsernya ya. Oke, sekarang coba kita akan refresh. Pesan apa yang akan tampil ya. Oke, dia menampilkan pesan warna dari value variabel kamu tidak terdapat dalam kondisi ya. Jadi dengan kata lain nilai konstannya dari aksi alternatif berjalan dengan semestinya ya. Jadi di sini karena dia nilainya hitam ya, dari variabel warna hitam, kemudian tidak ada di masing-masing nilai konstan yang dideklarasikan ya. Di sini hanya dideklarasikan warna merah, biru dan hijau, maka dia akan dilempar ke aksi alternatif yaitu default ya di sini. Oke, teman-teman, jika kita simpulkan dari hasil simulasi yang telah kita lakukan tadi ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa jika nilai ekspresi sama dengan nilai konstan 1 ya, maka hasil akan dieksekusi dan program akan langsung keluar dari blok pemilihan. Tetapi jika nilai konstan pertama tidak sesuai, maka program akan memeriksa nilai konstan kedua ya, yaitu apakah sama dengan ekspresi atau tidak. Jika sama, maka aksi 2 akan dieksekusi dan demikian seterusnya teman-teman ya. Tetapi jika ternyata semua nilai konstan yang didefinisikan tidak ada yang sama dengan nilai ekspresi, maka program akan secara otomatis ya akan mengeksekusi aksi alternatif atau default teman-teman ya dari program cache yang telah kita buat. Jadi teman-teman, sekian ya video terkait dengan pembelajaran mengenai switch cache hari ini ya. Di video kali ini, semoga video kali ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari kontrol proses terkait dengan switch cache lebih dalam lagi ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih.